Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, seorang lone wolf adalah orang yang lebih suka berada sendiri daripada bersama orang lain. Ketika saya menyebut lone wolf, yang saya maksud ialah seseorang yang telah mendengar panggilan khusus dalam hidup mereka. Mereka telah memutuskan untuk mengubah hidup mereka sepenuhnya, yang kadang-kadang membuat mereka merasa sendirian atau tidak dimengerti oleh orang lain. Di dalam setiap diri kita, ada bagian yang seperti lone wolf. Bagian ini benar-benar ingin bebas untuk mencari kebenaran, untuk menjadi diri yang sejati dan jujur tentang siapa kita. Jika kita ingin menjalani kehidupan yang terasa penting dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hati kita, kita harus mendengarkan bagian seperti lone wolf di dalam diri kita. Kita perlu menyambut dan mencintai diri liar dan alami kita. Seorang lone wolf bukanlah seseorang yang menjauh dari orang lain karena tidak suka pada orang atau karena tidak pandai dalam situasi sosial. Sebaliknya, mereka memilih untuk sendiri. Karena itu membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, memicu kreativitas dan memberikan rasa ketenangan. Seorang lone wolf merasa kuat ketika sendirian, percaya pada kekuatan berpikir secara tenang, dan biasanya tahu persis apa yang ingin mereka lakukan. Mereka mengikuti nurani mereka sendiri tentang apa yang benar dan tentang tujuan mereka sendiri yang sedang mereka usahakan. Orang biasanya memiliki beragam perasaan tentang seseorang yang menjalani hidup secara mandiri. Secara umum, orang berpikir bahwa kebahagiaan dan kesuksesan berarti memiliki banyak hubungan sosial. Jadi, ketika seseorang lebih memilih untuk menjalani hidup seperti lone wolf, akan terlihat seolah-olah mereka tidak mengikuti apa yang dianggap normal oleh orang lain. Seringkali ada keyakinan bahwa jika Anda sendirian, Anda pasti kesepian, tidak bahagia, atau tidak pandai bergaul. Karena ide-ide ini, kita mungkin tidak memahami atau menghargai hal-hal baik yang dapat dilakukan oleh mereka yang suka berada sendiri. Dalam perjalanan spiritual, ada waktu ketika kita harus berjalan di jalur lone wolf. Ini adalah langkah penting terutama bagi mereka yang telah mengalami pencerahan spiritual atau tantangan pribadi yang mendalam, yang mengguncang dasar eksistensi mereka, yang sering disebut sebagai dark night of the soul. Setelah kita melihat realitas lebih dalam tentang hidup, melanjutkan hidup seperti yang kita lakukan sesuai dengan norma, dan harapan masyarakat menjadi tidak mungkin, pola lama dan cara hidup lama mulai runtuh dan transformasi menjadi suatu keharusan. Mengapa jalur soliter ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan spiritual? Untuk memulai perjalanan spiritual ini, kita harus meninggalkan keamanan dan kenyamanan yang akrab. Ini memerlukan langkah berani ke arah yang tidak dikenal, melompat ke wilayah baru dan belum dipetakan. Dalam pertumbuhan pribadi dan penemuan diri, apa yang sering memicu pencerahan ini dan keputusan untuk menjelajahi hidup secara mandiri adalah kesadaran bahwa hidup yang kita jalani tidak terasa lengkap meskipun kita memiliki segalanya yang kita kira akan membuat kita bahagia. Ada suatu kekosongan dalam diri kita dan perasaan hampa yang hal-hal materialistik dan validasi eksternal tidak dapat mengisi, tentang kerinduan kita untuk sesuatu yang lebih mendalam, dan itu berarti adalah katalis yang mendorong kita ke jalur lone wolf. Dinamakan jalur lone wolf karena ini bisa menjadi perjalanan yang kesepian. Pada awalnya kita harus mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan internal kita untuk menavigasi jalur ini dengan sukses. Perjalanan ini bersifat pribadi dan tidak dapat dijalankan oleh orang lain untuk kita. Ini membutuhkan kita untuk terhubung kembali dengan keberanian, wawasan tajam, dan bagian intuisi liar dari diri kita sendiri, mirip dengan serigala yang melambangkan kecerdasan tajam, kebebasan dan hubungan sosial, tetapi juga mampu beroperasi secara independen. Bagaimana cara menjalani jalur Anda sendiri? Seperti lone wolf, memilih untuk mengikuti jalur Anda sendiri itu seperti mengatakan ya, dengan sepenuh hati, pada apa yang terasa benar di dalam diri Anda, pada apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda. Terkadang Anda mungkin menemukan jalur ini secara tidak sengaja,
Tetapi Anda perlu benar-benar memperhatikan diri Anda sendiri untuk tetap berada di jalur tersebut. Akan ada saat dalam hidup Anda ketika Anda harus seperti serigala yang berjalan sendiri. Anda mungkin perlu berjalan sendiri, melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda dari yang lain, keluar dari kerumunan dan kemudian bertanya tentang hal-hal sulit, dan menerima beberapa kebenaran sulit. Melakukan ini mungkin membuat Anda merasa sendirian atau berbeda dari orang lain. Anda harus dapat membedakan antara apa yang nyata dan apa yang bukan. Mengabaikan orang yang tidak percaya pada Anda atau mengatakan Anda salah dan terus melangkah maju. Menjadi seperti serigala yang berjalan sendiri seperti menjadi seorang pejuang. Berarti berdiri untuk keyakinan Anda dan dengan berani melangkah ke tempat-tempat yang tidak dikenal. Saya berjanji kepada Anda bahwa semua usaha ini sepadan. Saya bisa mengatakannya berulang-ulang kali, tetapi pada akhirnya Anda perlu mengetahuinya sendiri. Jangan hanya mengandalkan kata-kata saya. Pastikan itu benar melalui pengalaman Anda sendiri. Jika Anda merasa tertarik untuk menemukan mentalitas pejuang dalam diri Anda, memulai perjalanan spiritual dan dengan berani membuka jalan Anda sendiri dalam hidup Anda. Berikut ini adalah beberapa tips yang mungkin membantu Anda. Ketika Anda memulai perjalanan unik dalam hidup Anda perlu siap menghadapi beberapa tantangan ini. Mungkin Anda akan mengalami hal ini dari teman, keluarga, atau bahkan dari orang-orang umum. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara sendiri, Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang yang meragukan Anda bersikap negatif dan tampaknya menikmati menjadi penghalang. Mereka mungkin mencoba menarik Anda ke level mereka karena mereka berpikir bahwa pilihan Anda membuat mereka terlihat buruk ketika Anda dengan berani mengikuti jalan Anda sendiri. Anda seperti cermin bagi mereka, menunjukkan kepada mereka kehidupan dan pilihan mereka sendiri. Jika mereka menyadari bahwa mereka hanya mengikuti arus tanpa membuat keputusan sendiri, mereka mungkin merasa buruk dan menyalahkannya pada Anda. Meskipun reaksi orang seperti ini tidak menyenangkan, ingatlah bahwa masalahnya ada pada mereka, bukan pada Anda. Setiap orang yang berusaha menjalani hidup ini dengan sepenuh hati dan penuh makna, kadang-kadang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Anda bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Teruslah maju dan ingatlah bahwa tidak ada orang lain yang berhak menentukan bagaimana Anda harus menjalani hidup Anda. Keputusan berada pada tangan Anda. Selanjutnya, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar sangat Anda inginkan? Ini bukan pertanyaan sekali waktu, tetapi pertanyaan yang harus terus-menerus Anda ajukan pada diri sendiri saat Anda melangkah dalam hidup Anda. Selalu arahkan perhatian Anda kembali pada apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan dari Anda, atau apa yang dicoba didorong kepada Anda. Apa yang membuat Anda merasa tertarik? Apa impian dan tujuan besar Anda? Apakah ada jalan yang belum Anda ambil karena tidak familiar dan mungkin sedikit menakutkan, tetapi Anda merasakan suatu kegembiraan ketika memikirkannya? Ingatlah bahwa jalur Anda tidak akan tetap sama, selalu bergerak, tumbuh, dan berubah. Dengan sering mengajukan pertanyaan ini pada diri sendiri, Anda dapat terus berubah dan berkembang. Tidak terjebak dalam kehidupan yang monoton, Anda akan tetap dekat dengan perjalanan jiwa sejati Anda. Selanjutnya, mencintai diri sendiri dan menjadi teman sejati bagi diri sendiri adalah sangat penting, terutama ketika Anda sedang menjalani jalan hidup Anda sendiri yang seringkali terasa sepi. Jika Anda keras pada diri sendiri, perjalanan Anda akan jauh lebih sulit. Namun jika Anda mengarahkan energi itu untuk menerima dan mencintai diri sendiri sebagaimana adanya, perjalanan Anda akan terasa lebih mudah. Pikirkanlah, hanya Anda yang selalu bersama diri sendiri. Anda adalah satu-satunya yang selalu bersama diri Anda sendiri melalui segalanya. Jadi bukankah masuk akal untuk bersikap baik pada diri sendiri dan menikmati kehadiran Anda sendiri
saya bisa memberitahu Anda bahwa ini benar-benar masuk akal. Ketika Anda baik pada diri sendiri dan belajar mencintai diri sendiri, Anda memberi diri Anda beberapa alat dan kekuatan terbaik yang pernah Anda miliki. Ini dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Selanjutnya, mengenal diri sendiri adalah langkah kunci dalam menjalani jalan Anda sendiri. Setiap hari usahakan untuk memahami lebih banyak tentang siapa Anda. Belajar tentang diri sendiri adalah bagian besar dari menemukan cara Anda sendiri dalam menjalani hidup. Ada pepatah lama oleh seorang guru bijak yang mengatakan, memahami orang lain itu pintar, tetapi memahami diri sendiri itu kebijaksanaan sejati. Ketika Anda benar-benar mengenal diri sendiri dengan baik, itu adalah saat Anda dapat sepenuhnya menerima siapa Anda dan menjalani jalan Anda dengan keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya, merasa takut adalah bagian alami dari mencoba hal-hal baru dan melangkah keluar pada jalur Anda sendiri. Memulai perjalanan ini bisa terasa sangat menakutkan dan tidak selalu sesenang dan semudah yang mungkin terlihat. Seringkali diperlukan pengorbanan besar dan keberanian untuk menghadapi ketakutan Anda tanpa mundur. Saya tidak sempurna, tetapi dari apa yang telah saya pelajari, biasanya baik untuk merasakan ketakutan dan tetap melangkah maju. Tentu saja jika Anda dalam bahaya, Anda perlu aman dan mungkin perlu keluar dari situ. Tetapi, jika ketakutan Anda berhubungan dengan emosi atau pikiran, bersikaplah baik pada diri sendiri dan terus maju. Ingatkan diri Anda pada tujuan Anda. Ingatkan diri Anda bahwa Anda kuat dan pantas mendapatkan hal-hal baik, dan teruslah maju. Jangan biarkan apapun atau siapapun menarik Anda turun, dan jika Anda jatuh, terus bangkit setiap kali. Ingatlah bahwa Anda bisa melakukan apapun. Bersikaplah cukup berani untuk menunjukkan perasaan sejati Anda. Saya harap pesan ini menciptakan manfaat di dalam diri Anda. Jika Anda menyukai kontennya, bagikan dengan orang-orang yang Anda cintai dan bagikan pengalaman Anda di bagian komentar. Saya akan senang membacanya dan belajar dari Anda juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.